Ketika berdiri pun di situ juga watsiratul mustaqim, yang mana dimanapun keadaan kita wajib bertemu dengan siapa yang menguasai kita. Jangan pernah kita bertemu dengan apa yang dikuasainya. Akan tetapi kita wajib bertemu siapa yang menguasainya. Selama ini kita hanya menyaksikan siapa yang dikuasainya. Yakni kita hanya menyaksikan makhluk-makhluk ciptaannya daripada menyaksikan siapa yang telah menciptakannya. Maka dari itu untuk berlatih khusyuk di dalam sholat dan di dalam keadaan apapun, kita wajib masuk ke dalam diri. Bersujudlah di sana, beriktikaflah di dalamnya. Karena hakikat badan-badan inilah Masjidil Haram itu. Masjid untuk tempat bersujud. Bersujud maknanya bukan sujudnya raga. Bukan posisi sujudnya badan ketika sholat. Maknanya sujud di dalam diri adalah mentiadakan kekuasaan diri manusiamu di hatimu. Mentiadakan hidup diri manusiamu di hatimu. Memfanahkan semua apa yang diakui sebagai milik manusia kita, dipersembahkan lagi kepada Allah yang berkuasa dan yang menciptakan manusia kita. Itulah makna bersujud itu. Jadi hakikat makna khusyuk yang sebenar-benarnya adalah ketika dirimu sudah tak kuasa lagi atas dirimu di hatimu, maka nyatalah kekuasaan Allah atas dirimu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram kita berniat untuk sholat. Contoh sholat subuh. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala inilah jalan masuk untuk khusyuk. Jalan masuk untuk mentiadakan dirimu di hatimu. Lillahi ta'ala inilah jalan masuk ke jannah, ke dalam surganya Allah. Maka ketika sudah berniat Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram, maka nyatalah kebesaran Allah yang menggerakkan tangan ini. Maka nyatalah kebesaran Allah yang memberdirikan badan ini. Maka nyatalah kebesaran uripe Allah yang menggerak-gerakkan badan di waktu sholat itu. Maka ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, manusianya disuruh sendekap. Ini maknanya manusia disuruh mati, disuruh tiada, disuruh tak berkuasa lagi, disuruh tak hidup lagi. Biar hanya Allah lah yang menguasaimu. Biar hanya Allah lah yang menggerakkan tubuhmu. Karena dirimu tak berhak atas pergerakan tubuhmu. Karena kau bukan Tuhan. Kau hanya makhluk yang diperankan. Kau hanya makhluk yang diciptakan. Kau hanya makhluk yang dipergerakkan oleh Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi masuklah ke dalam dirimu. Hilangkan, hempaskan, panahkan kewujudan diri manusiamu, kehidupan diri manusiamu, kekuasaan diri manusiamu di hatimu, maka nyatalah Allahu Akbar itu. Jadi inilah yang dimaksud khusyuk itu. Ketika Allah lebih besar daripada makhluknya. Ketika Allah lebih hidup daripada makhluknya. Ketika Allah Maha Kuasa atas diri makhluknya. Itulah khusyuk itu. Makna dari khusyuk itu adalah iman. Jadi iman itu adalah ketika sudah tak wujudnya dirimu di hatimu. Ketika sudah tak hidupnya dirimu di hatimu. Ketika sudah tak berkuasanya dirimu di hatimu. Kecuali kuasa
uripe Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah iman yang dimiliki para nabi, iman yang dimiliki para rasul, dan iman yang ada pada uripe yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Muhammad, bukan kamu yang melempar itu. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu. Muhammad, bukan kamu yang membunuh itu. Akan tetapi akulah pelaku dari semua itu. Inilah makna dari iman yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, terkhususnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hawa nafsunya sudah tak berkuasa lagi, yang mana hidup hawa nafsunya sudah mati, yang ada hanya nafsu yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah kita bisa tenang? Caranya bagaimana agar hati kita bisa tenang? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Caranya adalah pulanglah, roji'unkanlah hidup dan badan yang selama ini kau akui sebagai hidup dan badanmu. Kembalikanlah dengan rela, kembalikanlah dengan ridho. Bersujudlah di hadapan Allah, persembahkan lagi kepada Allah bahwa hidup dan badan ini hanyalah milik Allah. Itulah cara agar supaya hati kita bisa tenang. Maka ketika itu sudah terjadi, ketika kita sudah memasrahkan bahwa hidup dan badan ini bukan hidup dan badan manusia kita lagi, bahwa hidup dan badan ini adalah zahir batinnya Allah, maka setelah kita persembahkan amanah-amanah Allah ini, amanah-amanah yang mana kita tak berhak untuk mengakuinya, maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Maknanya hamba yang mengabdi itu bagaimana? Apapun yang dikerjakan oleh badan ini, apapun pergerakan badan ini, bila di dalam hati kita selalu masuk dan masuk ke dalam diri, maknanya menyaksikan hidup, menyaksikan uripe Allah yang selalu berkuasa atas badan ini. Itulah yang dimaksud mengabdi. Baik posisi badan ini duduk, baik posisi badan ini berdiri, baik posisi badan ini sedang sholat, baik posisi badan ini sedang ibadah, baik posisi badan ini sedang berjalan, baik posisi badan ini lagi naik kereta, baik posisi badan ini lagi kerja, baik posisi badan ini lagi mandi, baik posisi badan ini lagi makan dan minum, dan baik apapun aktivitas yang ada di badan ini, hati selalu menyaksikan bahwa uripe Allah lah yang berkuasa atas seluruh pergerakan badan. Inilah yang disebut mengabdi, dan inilah yang disebut sholat. Aqimis sholat lidzikri, dirikan sholat hanyalah untuk mengingat aku. Bila kita sholat 5 waktu tapi tidak ingat Allah, akan tetapi ingat kepada dunia dan urusan-urusan bisnis kita, apakah itu disebut sholat? Bukan. Itu fawailun, sholat yang celaka, sholat yang mana sholat itu akan menjadi neraka baginya, karena sesungguhnya di dalamnya tidak menyaksikan Allah, akan tetapi menyaksikan selain Allah. Eto wae sholat mung maksiat wae.
Alhamdulillahirabbil alamin, karena tidak beriman kepada Allah, karena tidak punya modal khusyuk untuk menghadap dan mengabdi kepada Allah, karena belum awwaluddin ma'rifatullah.